Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Let's continue on the last chapter on let's practice on page 91. Jadi ini bagian terakhir dari chapter 5 ya. Lisa is going to go to Lombok. She is searching for flight schedule on the internet. Pay attention to the following flight schedule and answer the question 1 and 2. Jadi di sini ada jadwal penerbangan mengenai kedatangan dan keberangkatan. Jadi di sini Lisa akan pergi ke Lombok. Seperti itu. Di sini ada beberapa pesawatnya. Ini adalah keberangkatannya, ini lama perjalanannya, kemudian ini kedatangannya. Kedatangannya otomatis di sini kan ada keterangannya LOP. LOP-nya itu adalah Lombok Praya. Berarti ini bandara udara di Lombok, ini bandara udara di Cengkareng atau di Soekarno-Hatta. Seperti itu. Diperhatikan untuk WIB-nya sama WITA-nya ini berbeda karena ada rentang waktunya. Iya kan? Jadi kalau kita mikirnya gini, ini kan berangkatnya jam 6. Ini the length panjang perjalanannya itu kan 2 hours, berarti 2 jam ya, 2 ditambah ini kan mestinya 8. Berarti kalau dihitung dari WIB itu kan mestinya datangnya jam 8, tibanya jam 8. Nah tapi di sini kan di WITA sama WIB itu selisih 1 jam, jadi makanya ini ditulis 9 WITA. Seperti itu ya. Oke, kita mulai. Number 1, if Lisa want to arrive in Lombok early, which flight should she take? Jika Lisa ingin datang ke Lombok lebih awal, penerbangan manakah yang harusnya dia ambil? Nah, kita lihat penerbangan mana yang harusnya dia ambil. Yang paling cepat adalah ini, jam 9. Ini kan paling cepat kedatangannya kan ini, Fast Airways 4505 ya. Jadi yang paling cepat ini berangkatnya jam 6, tibanya jam 9. Ini berangkatnya jam 7, tibanya jam 9.50. Nah, agar paling cepat itu adalah pukul 9, yaitu Fast Airways 4505. Jadi jawabannya adalah Fast Airways 4505. Kemudian Number 2, which flight will Lisa probably never take? Why? Yang tidak akan pernah diambil Lisa itu tentunya yang paling lama perjalanannya. Nah, coba dilihat. Freedom Airlines. Ini lama perjalanannya 8 jam ya. Dan datangnya paling lama sendiri, paling sore sendiri. 15.25. Seperti itu. Nah, ini satu stop itu maksudnya dia satu kali berhenti ya. Entah ini transit di mana atau muter dulu ke Hong Kong atau bagaimana, ini bisa sampai 8 jam. Kalau ini kan perjalanannya langsung ini direct. Jadi yang paling tidak mungkin diambil Lisa adalah Freedom Airlines. Ya, di sini jelas ada pilihannya yaitu Freedom Airlines because it is not efficient. Oke, lanjut. The following text is for question 3 to 6. Reza Abdul Jabbar adalah seorang Indonesia atau warga negara Indonesia, tetapi dia hidup di New Zealand dengan istrinya dan anaknya. Dia merupakan petani yang sukses. Dia memiliki lahan pertanian di Invercargill, New Zealand. Reza lahir di Pontianak pada tahun 1975. Dia menyelesaikan sarjana dan master itu pasca sarjananya ya di New Zealand. Karena sejak SD di Pontianak, Reza sangat ingin sekali menjadi seorang petani. Reza dan keluarganya memiliki kehidupan yang bahagia di Invercargill. Tetangganya juga kebanyakan petani. Mereka datang dari warga negara yang berbeda. Mereka saling membantu satu sama lain. Reza memiliki 855 hektar lahan pertanian dengan 2.500 sapi yang merupakan the biggest dairy farm. Bisa dikatakan peternakan terbesar di Invercargill ya.
Dia memiliki beberapa orang untuk membantunya memerah susu sapi. Pekerjanya menggunakan peralatan modern untuk memerah sapinya. Reza memotong rumput. Reza menumbuhkan rumput spesial dan juga sayuran untuk sapinya. The field, sawahnya sangat luas sehingga pekerja dapat menggunakan helikopter untuk mengolah tanamannya. Customer Reza atau pelanggan Reza tidak hanya berasal dari New Zealand tetapi juga dari negara lain. Nomor 3. What is Reza nationality? Jelas Indonesian ya. Kemudian next, how does Reza manage his farm? Dia memanage. Reza itu memanage atau mengatur, mengelola pertanian dan peternakannya itu dengan secara modern karena sudah menggunakan peralatan modern bahkan sampai helikopter. Jadi jawabannya adalah B. What kind of life does Reza family have in New Zealand? Nah, di sini dikatakan Reza and his family lead a beautiful life. Jadi bisa dikatakan peaceful, beautiful life itu sangat bahagia. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya yang nomor 6. As an Indonesian, we must be blah 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 to know a successful Indonesian farmer like Reza. Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita mesti bangga jika kita tahu terdapat petani modern, petani Indonesia yang sukses seperti Reza. Nah, kalau yang namanya bangga itu kita menggunakan kata we must be proud. Jadi nomor 6 jawabannya adalah T. Berikutnya. The following text is for question number 7 to 13. Toko Maju. Toko Maju adalah salah satu toko di Amstelveen, Netherlands. Netherlands itu Belanda ya. Toko unik ini menjual Indonesian cuisine, resep Indonesia. Pemilik toko ini adalah Bapak Umar dari Jawa Barat. Walaupun toko ini hanya memiliki 1-2 meja kecil untuk menikmati beberapa makanan di tempat, namun pemesan yang dibawa ke rumah ya ini to enjoy some of their food in the spot, itu maksudnya makan di tempat. It is actually a take out shop. Jadi ini sebenarnya toko untuk kayak drive thru gitu loh. Jadi beli terus dimakan di rumah. Seperti itu. For ready made Indonesian food. Jadi semacam toko drive thru yang menyediakan makanan buatan Indonesia maupun resep untuk dimasak di rumah. Bapak Umar dan semua staf restoran adalah warga negara Indonesia, namun mereka mampu untuk berbicara bahasa Belanda, Dutch. Dutch itu Belanda juga ya. Jadi kata lain Netherlands itu Dutch. When there are customer, ketika di sana ada beberapa pelanggan yang mungkin bingung tentang apa yang akan mereka pilih, Bapak Umar dan stafnya akan sangat bahagia untuk memberikan nasihat. Beberapa orang Indonesia yang hidup atau sedang belajar, maksudnya warga negara Indonesia yang ada di Belanda yang hidup di sana ataupun sedang belajar, seringkali mengunjungi Toko Maju. Begitu juga orang Belanda yang suka dengan Indonesia atau baru saja mencicipi atau mencoba makanan Indonesia juga datang ke tempat ini. Jadi yang datang bukan hanya orang Indonesia yang sedang belajar ataupun hidup di Belanda ya, tapi juga ternyata warga negara Belanda itu juga ada yang berkunjung ke Toko Maju. Restoran
sangat populer bagi penduduk lokal di kota tersebut dan umumnya akan menjadi sangat ramai pada pukul 4.06 sore PM. 4.06 sore ya. Layanan semuanya dapat dilayani dengan banyak pilihan menu yang dapat dipilih. Pelanggan dapat menikmati soto, lontong sayur, nasi kuning, dan beberapa pilihan lainnya. Begitu juga sate. Rasa dan kualitasnya sangat autentik karena Bapak Umar hanya menggunakan bahan-bahan yang segar atau yang masih fresh. Oke, nomor 7. What is the intention of writing the text? Jadi, apa tujuan dari penulisan teks tersebut? Kita analisis jawabannya. To criticize a small restaurant. No ya. Ini bukan untuk mengkritik. To inform the reader about the operating time. Bukan. To present the reader with the list of food they can find. Itu juga bukan ya. Bukan untuk menghadirkan pembaca untuk membaca atau menulis daftar makanan yang ada. Nah, ini yang lebih tepat. To introduce the reader to a restaurant selling Indonesian culinary in the Netherlands. Jadi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang ada sebuah restoran Indonesia yang menjual resep makanan Indonesia maksudnya di Netherlands, di Belanda. Jadi jawabannya adalah yang D. 8. The shop is suitable for those who want to blah blah blah. Live in Indonesia? No. Know about Indonesia? No. Enjoy Indonesia culinary. Yang lebih tepat yang C. Jadi toko ini cocok untuk semua orang, bukan hanya warga negara Indonesia. Soalnya kan tadi ada kata-kata Dutch who have been to Indonesia. Atau orang Belanda yang pernah ke Indonesia. Atau orang Belanda yang ingin mencoba makanan Indonesia. Jadi bukan hanya orang Indonesia saja yang mau mencicipi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. What is the last paragraph about? Jadi untuk paragraf yang terakhir ini kan berarti ini adalah tentang menunya. The owner of the restaurant, bukan. The dishes served in the restaurant. Nah ini menu yang disajikan di restoran. Ini adalah the content of the last paragraph. Jadi isi dari paragraf terakhir adalah menu yang disajikan di restoran. For the last number, what should a customer do to enjoy a quiet dine-in? Apa yang harus customer lakukan untuk menikmati makan malam? Nah, tadi sudah diberitahukan bahwa jangan datang pukul 4 sampai dengan 6 sore karena sedang ramai-ramainya. Jadi, jawabannya adalah avoid coming at 4 to 6 p.m. Jadi pilihan jawaban nomor 10 adalah B. Seperti itu. Oke. Let's continue to essay number 11. When there are customers who look confused about what to choose, Mr. Omar and the staff will happily give advice. Jadi, what might make the visitor confused about the dishes? Jadi, banyak pengunjung itu bingung membaca menunya. Nah, itu karena apa? Bingung membaca menunya itu karena terlalu banyak pilihan. Jadi kita bisa menjawabnya adalah it might 11 ya. It might be because there are a lot of dishes in the menu. In the menu, which are the customer
with which are the customer, pakai S ya. The customer not familiar with them. Nah, seperti ini. Sampai belibet nih lidahnya Pak Jul. Oke, selanjutnya. If there were the manager of the owner of the toko maju, what will you do to attract more visitor? Seandainya jika kamu menjadi seorang manajer atau pemilik dari toko maju, apa yang akan kamu lakukan untuk menarik pengunjung? Ya, jika saya menjadi seorang manajer, maka kita menjawabnya, if I were the manager, or the owner, I will promote the restaurant through social medias, maybe like a newspaper or no. Social media like we can promote in Instagram, Facebook, or maybe on X. You know X. X is familiar with apa itu? Twitter. Jadi nama sebelum X itu Twitter ya. Nah, tapi biasanya kalau Twitter itu biasanya untuk untuk tentang politik. Kalau tentang kayak gini, kalau kuliner, ini tentang kulinernya itu biasanya lebih familiarnya kalau mau ngiklan lebih baik ke Instagram. Jadi kalau kita bisa menyajikan sebuah foto yang lebih instagramable, itu malah bisa menjadi salah satu daya tarik untuk mengunjungi ke tempat tersebut through social media. And then the last number on 13, Dutch who have been to Indonesia. Why do Dutch who have been to Indonesia want to eat food in Toko Maju? Kenapa orang Indonesia yang telah pergi, orang Belanda maksud saya, mengapa orang Belanda yang telah berada di Indonesia atau pernah di Indonesia ingin untuk menikmati makanan di Toko Maju? Jadi boleh jadi it is because they have tasted the Indonesian food before. Jadi ini karena mereka pernah merasakan makanan Indonesia sebelumnya. And want to taste it again. Want to taste it again. Ya. Dan ingin merasakannya lagi. Atau mungkin ini ketagihan kali ya. Jadi saya sudah pernah pergi ke Indonesia dan saya ingin merasakan lagi masakan Indonesia. Demikian hingga dia pergi ke Toko Maju. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.